Terjebak dalam imajinasi, mengekspresikan perasaan dan berbagai hal yang sedang diri ini pikirkan dalam sebuah tulisan merupakan cara yang terbaik yang bisa aku lakukan. Buku kosong selalu sedia dan bersedia untuk menampung semua keluh kesah yang diri ini rasakan dan memberikan rasa nyaman tanpa ada pertentangan di antara kita berdua. Di atas meja kayu dan pancaran cahaya yang tidak terlalu kuat dari lampu mejaku merupakan sebuah kombinasi yang tepat untuk menghabiskan waktu bersamanya untuk bercerita tentang hari ini. Hari ini merupakan hari yang sangat melelahkan bagiku, ujarku dalam hati sepulang dari kampus. Sepulang dari kampus, ia pun langsung duduk di depan meja kayunya dan meletakkan segala perlengkapan kampus di atas meja tersebut. Apa yang bisa aku tulis hari ini? Tanyaku dalam hati kepada diriku sendiri sambil membuka sebuah buku kosong. Oh iya, tadi aku melihat dua orang saling berseteru di depan halaman kampus. Ujarku dalam hati sambil memulai untuk menulis peristiwa tersebut. Gemma pun mulai menulis dan larut dalam penuturan opini miliknya untuk menanggapi peristiwa yang sangat menarik untuk ia tulis. Peristiwa itu ia lihat pada saat sedang berdiri di depan jendela yang sedang terbuka pada siang hari di lantai 3 kampus dengan sudut pandang yang cukup jauh dari lokasi peristiwa itu terjadi. Ia langsung sontak kaget melihat sebuah keributan yang terjadi di depan matanya. Meskipun jauh, ia tetap tertarik untuk mengamati sebuah peristiwa yang terjadi di depan matanya. Di sela-sela kegiatannya dalam mengekspresikan perasaan yang ia rasakan dalam sebuah tulisan, ada seseorang yang masuk dan menghampiri dirinya yang sedang terhanyut dalam kalimat yang coba ia rangkai. "Gem," ucap seseorang dari belakang posisi Gemma duduk. Ia pun merasa kaget dan tidak mengetahui siapa yang memanggil dirinya dari belakang. Gemma pun berusaha untuk tidak panik dan menanggapi orang tersebut dengan perasaan tenang. "Siapa di sana?" tanya Gemma ke arah munculnya sumber suara dengan posisi badan membelakangi sumber suara. Orang misterius tersebut secara perlahan mendekati posisi Gemma duduk dan Gemma pun menyadari hal tersebut dari langkah demi langkah yang dihasilkan oleh orang misterius itu. Keberadaan orang tersebut terasa semakin dekat dengan posisi Gemma duduk dengan perasaan yang sangat mencekam. Orang tersebut menepuk pundak Gemma dan Gemma pun langsung berlari dari posisi ia duduk. Siapa kamu?" ujar Gemma sambil berlari dari posisi duduknya. "Ini Mamah, Gem," ujar sang mamah dengan ekspresi wajah yang sangat kaget melihat anaknya. "Mamah? Bilang dong kalau itu Mamah," ujar Gemma sambil berusaha untuk keluar dari tempat ia bersembunyi. "Makan dulu sana. Kamu belum makan kan malam ini?" ujar sang mamah dengan posisi duduk di bangku yang tadi ditempati oleh Gemma. "Belum, Mah," ujar Gemma kepada sang mamah. "Ya udah makan dulu sana," ujar sang mama sambil menuntun Gemma untuk keluar dari kamarnya. Mereka berdua pun langsung berjalan menuju meja makan yang sudah tersedia berbagai lauk pauk dan sayuran yang baru saja mamah masak. Perpaduan antara ikan gurami goreng dan sayur sop yang segar merupakan sebuah komposisi yang tepat untuk mereka santap di malam yang dingin ini. Tidak hanya berdua saja, ayah dan adik Gemma juga ikut untuk menikmati hidangan yang tersedia cukup banyak. Mereka makan malam dengan begitu hikmat dan lahap hingga tak tersisa sedikit pun nasi, lauk, dan sayur di atas meja. Setelah makan malam, mereka tidak langsung bergegas untuk menuju kamar masing-masing untuk beristirahat. Namun mereka berbincang terlebih dahulu setelah makan. "Gimana, Gem, kuliah hari ini?" tanya sang ayah dengan kondisi perut yang sudah kenyang. "Aman ya," ujar Gemma sambil mengambil sisa ayam yang menyangkut di celah gigi menggunakan tusuk gigi. "Kalau kamu, Nak, gimana sekolah kamu?" tanya sang ayah kepada Hana, adik Gemma. "Tadi materi matematika tentang algoritma susah banget ya," ujar Hana kepada ayahnya. "Kamu pelajari lagi ya, Nak," ujar sang ayah sambil memegangi kepala Hana. "Aku langsung ke kamar ya, Pak, Mah," tanya Gemma sambil menatap wajah ayah dan mamahnya secara bergantian. "Ya udah sana," ujar sang mama yang sedang membersihkan meja makan. Gemma pun langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk menikmati malam sambil beristirahat setelah menjalankan rutinitas yang cukup melelahkan pada hari ini. Sesampai di kamar, Gemma langsung membaringkan diri dan pikirannya di tempat tidur yang sangat nyaman baginya. Berbaring dengan pandangan mengarah ke atas disertai tatapan kosong yang mampu mengaktifkan imajinasi yang mampu menghibur hati merupakan hal yang sering kali Gemma lakukan pada saat sedang beristirahat di kamarnya. Mengimajinasikan suatu hal yang sangat jauh sekali dari kata bisa terjadi
merupakan salah satu hal yang sangat menyenangkan yang bisa dilakukan oleh Gemma sebagai pria yang memiliki kemampuan menulis setidaknya lebih baik daripada kemampuan ia dalam berbicara dengan orang lain. Wow, keren banget ya. Kalau aku bisa bicara dengan percaya diri di depan banyak orang, ujar Gemma dalam hati yang sedang berimajinasi. Pasti bisa dikagumi banyak orang tuh, ujarnya sambil memandang langit-langit kamarnya dengan pandangan kosong. Membayangkan berbagai hal yang sangat sulit untuk terjadi dalam diri Gemma merupakan sebuah adiksi yang memaksa dirinya untuk melakukan lagi, dan lagi. Namun, kenikmatan tersebut tersudahi begitu saja. Hal tersebut harus berakhir karena ada dentuman keras yang sangat mengganggu fokusnya dalam memainkan imajinasinya. Wah, suara apa tuh? Tanya Gemma yang langsung terbangun dari kisah khayalannya. Setelah mendengar dentuman tersebut, Gemma langsung mencari sumber suara dari dentuman tersebut yang mengganggu waktu istirahatnya. Ia pun membuka jendela untuk mencari sumber suara dari dentuman tersebut, dan ia merasa bahwa dentuman yang cukup keras tersebut berasal dari area luar sekitar rumahnya. Gemma tidak menemukan tanda-tanda apapun dari sudut pandang jendela kamarnya. Ia pun langsung berlari ke ruangan makan dan kebetulan ayah, mama, dan adiknya Gemma masih berada di sana. Tadi ada suara keras banget, kayaknya dari luar deh, ujar Gemma yang berupaya untuk meyakinkan ayah, mama, dan adiknya. Dari tadi gak ada suara apa-apa, Kak, ujar sang adik kepada kakaknya yang terlihat sangat panik. Iya, Gem, dari tadi tuh kita ngobrol santai-santai aja, ujar sang mama kepada Gemma. Ya udah, kembali ke kamar kamu sana. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja, ujar sang ayah yang berusaha untuk menjelaskan kepada anaknya Gemma. Gemma pun kembali ke kamarnya dengan kondisi perasaan yang tidak puas dengan tanggapan mereka mengenai hal yang ia dengar dan ia rasakan pada saat beristirahat di kamar. Dia juga sempat berpikir bahwa dentuman tersebut merupakan bagian dari khayalannya yang menghadirkan sebuah dentuman dan terasa sangat nyata baginya. Ia pun tidak terlalu yakin dengan pikirannya tersebut karena dentuman tersebut terasa sangat nyata dan terjadi di area luar sekitar rumahnya. Nggak mungkin kalau itu cuma halusinasi aku aja. Dentuman itu nyata banget kok, ujar Gemma dengan begitu keras. Ia pun memutuskan untuk membuktikan bahwa dentuman tersebut memang ada dan terjadi di sekitar rumah ini dengan memeriksa langsung area luar sekitar rumahnya. Pembuktian tersebut ia lakukan karena ia ingin membuktikan bahwa dentuman itu memang terjadi dan bukan perasaan ia saja. Dalam upaya tersebut, ia menyiapkan beberapa perlengkapan yang menurutnya dapat membantu prosesnya untuk membuktikan dentuman tersebut, seperti senter dan tongkat untuk mengantisipasi serangan yang akan datang. Gemma langsung memutuskan untuk keluar rumah menggunakan pintu belakang rumahnya agar tidak terdeteksi oleh ayah, mama, dan adiknya. Ia pun langsung menelusuri area sekitar dengan perasaan sangat tidak nyaman dan merasakan suasana yang sangat mencekam di area tersebut. Waduh, serem banget lagi. Tapi gak apa-apa. Aku harus membuktiin kalau dentuman tersebut benar-benar adanya, ujar Gemma dalam hati dalam upayanya untuk menguatkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Gemma pun berusaha untuk menelusuri setiap sudut yang ada di area sekitar rumahnya untuk mencari di mana sumber dentuman itu berasal. Semakin jauh melangkah, Gemma merasa suasana semakin mencekam dan alhasil ada suara misterius berupa langkah kaki kecil yang sangat cepat di sekitar tempat ia berdiri. Ia pun berusaha untuk bersikap tenang dan memberanikan diri untuk tetap melanjutkan pencariannya. Langkah kaki kecil itu terus berulang dan sangat mengganggu dirinya. Dan ia pun mulai membentuk sebuah asumsi bahwa dentuman tersebut berasal dari makhluk misterius yang meneror dirinya saat ini. Ia pun berusaha untuk menghampiri sumber suara tersebut yang terus-menerus meneror dirinya. Dan suara tersebut berasal dari sebuah pohon besar di ujung sana. Gemma pun terus mendekati pohon besar tersebut dan mendengar suara seperti orang yang sedang mencabik-cabik pohon dengan menggunakan alat yang tajam. Gemma pun semakin dekat dengan pohon besar tersebut dan ia merasakan akan mendapatkan bukti konkret untuk membuktikan kepada orang tua dan adiknya bahwa ada seseorang misterius yang menciptakan sebuah dentuman yang cukup kencang seperti yang ia dengar dari kamarnya. Aku harus memergoki orang tersebut, ujar Gemma dalam hati dengan perasaan panik dan takut. Tapi ia harus melakukan itu sebagai bentuk pembuktian. Ia pun mulai berusaha untuk memergoki orang misterius itu dengan cara memutari pohon besar tersebut secara perlahan. Gemma pun mulai memutari pohon besar tersebut dan saat ia sudah berada di sisi belakang pohon besar itu, ia mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Di balik pohon besar tersebut hanya ada seekor kucing yang sedang mengasah kukunya dengan mencabik-cabik batang pohon secara bertubi-tubi. Mungkin perkataan orang tuaku dan adikku benar.
Aku selalu menghayal hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Hal tersebut membuatku harus lebih berpikir secara realistis dan tidak mendramatisir kejadian dengan imajinasi yang kumiliki. Aku harus mengendalikan imajinasiku dan jangan dikendalikan oleh imajinasi semata.